Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube. Bertemu lagi dengan Mamuju Channel. Dan pada video kali ini saya ingin memberikan jawaban terhadap keluhan para petani, bahwasanya para petani khususnya di desa saya ini banyak yang mengeluh, katanya ini insektisida yang biasa mereka pakai dulunya itu bagus, efektif membunuh hama, tetapi selang beberapa musim kemudian insektisida itu sudah nggak ampuh lagi, nggak efektif lagi. Nah, banyak yang beranggapan bahwasanya ini dosisnya sudah dikurangi oleh perusahaan. Jadi sebenarnya tidak seperti itu ya kawan. Kalau seandainya itu perusahaan melakukan seperti itu, berarti itu perusahaan sudah melakukan tindakan bodoh, karena dia akan merugikan brandnya sendiri. Jadi sebenarnya ada 3 unsur nih kawan, yang biasa tidak diperhatikan oleh para petani, dan mungkin banyak petani yang masih belum mengetahuinya, bahwasanya ada 3 unsur dalam pupuk yang biasa petani melakukan mixing tapi tidak bijaksana ya. Pengaplikasian yang tidak bijaksana yaitu melakukan mixing dengan menggunakan pupuk pelengkap dicampurkan dengan pestisida maupun insektisida. Saya berikan contoh seperti ini kawan. Ya, saya berikan contoh ini yang terkandung dalam pupuk plant katalis ini, dan ini juga tidak menutup kemungkinan dalam pupuk-pupuk lain juga kandungannya banyak yang sama ya kan ya. Nah, jadi ada kandungan di sini yang tergolong basah, yang tidak boleh dicampurkan atau dimix dengan pestisida maupun insektisida. Seperti pada pertemuan seperti pada video saya yang lalu itu saya jelaskan bahwasanya pupuk plant katalis ini tidak boleh dicampur dengan pestisida maupun insektisida ya, karena bisa menyebabkan degradasi atau penurunan fungsi. Nah, yang mana ini kandungannya yang merupakan basa ini kawan? Nah, kita lihat ada 3 di sini kawan. Nih, natrium yang simbolnya adalah Na. Nih 23,44%. Nah, ini tinggi sekali nih kawan. Ini tergolong natrium itu tergolong basa alkali, basa yang kuat nih kawan. Jadi yang kedua kalsium. Nah, ini 0,09%. Kemudian magnesium Mg 0,49%. Jadi kalau ada kita temukan bahwasanya kandungan pupuk yang akan kita aplikasikan itu ada 3 unsur atau salah satu dari 3 unsur ini, mendingan kita batalkan melakukan mixing kawan. Jangan kita lakukan mixing karena itu merugikan kita sendiri. Tapi kalau kita masih nekat akan melakukan mixing, itu akan berakibat fatal dan merugikan kita. Kedepannya insektisida dan pestisida yang biasa kita gunakan itu akan tidak efektif lagi untuk membunuh serangga atau hama ini kawan. Kenapa? Karena unsur basa ini bisa menyebabkan degradasi ya. Kalau kita lakukan mixing bisa menyebabkan degradasi atau penurunan fungsi terhadap pestisida maupun insektisida yang kita campurkan. Akhirnya kalau sudah tidak efektif atau turun fungsinya ya, maka hama itu tidak akan mati. Ketika hama yang kita semprot banyak yang tidak mati, maka dia nanti akan melahirkan keturunannya. Dia akan regenerasi, dia melakukan menurunkan keturunan yang kebal terhadap insektisida yang berbahan aktif seperti yang kita mix tadi. Sehingga kedepannya insektisida itu sudah tidak ampuh lagi, tidak mampu untuk membunuh walaupun tidak kita campurkan ketiga unsur ini tadi. Jadi sebaiknya
jangan kita lakukan mixing ya kawan. Jangan kita lakukan mixing terhadap pupuk-pupuk yang punya kandungan seperti ini dengan insektisida maupun pestisida. Tapi kalau kita ingin melakukan mixing karena untuk mengirit tenaga dan waktu, maka kita cari pupuk yang tidak ada kandungan ininya, basa alkali. Tidak mengandung basa, boleh kita campurkan kawan. Nah, saya kira kawan cukup sekian video kali ini dan mudah-mudahan bermanfaat untuk para petani. Dan kita bertemu pada video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.